artinya Sigaligi mendalang dengan lakon Bima Kumara, artinya Bima waktu muda. Itu sebelum ada cerita Mahabharata dan Ramayana masuk ke Indonesia. Jauh berat sudah ribuan tahun yang lalu. Iya. Terus proses-proses akhirnya keraton-keraton mengembangkan itu. Sehingga waktu zaman Demak itu tinggal ngembangkan gitu loh. Nah, tapi sebelumnya sudah ada dulu. Untuk siar Islam itu waktu itu. Iya. Cuma Demak ini punya andil besar itu di wilayah stilasi wayang, sehingga bentuknya menjadi agak berbeda dengan wayang yang sebelumnya. Stilasi wayang sebelumnya itu seperti wayang Bali, bentuknya seperti relief arca itu. Tetapi begitu Demak itu mungkin karena ada keyakinan tidak boleh menggambar manusia kan di agama Islam, kemudian para Sunan ini melakukan stilasi, justru dengan itu wayang menjadi lebih artistik. Oh begitu. Iya. Itu perkembangan Pak. Kembali ke WKS Pak. Memang mohon maaf ini beberapa saya kan mengikuti sampai terus ya di beberapa waktu yang lalu. Sudah 1 tahun mau nun sewu Pak, kok sudah calling down itu kenapa Pak? Oh sebenarnya yang cooling down saya sendiri kalau wayangnya enggak. Karena waktu itu kan sudah begitu terkenal, tak muncak langsung. Iya. Kenapa hilang istilahnya? Karena begini, karena memang situasi ya. Dia jujur memang wayang sendiri ini frekuensi pentasnya memang jauh sekali menurun. Karena ini memang kondisi ya, masyarakat sendiri kondisi daya ekonominya sedang melemah. Dan kemudian terus terang saat ini sing seneng wayang kampung ini lagi doran didit. sing sugih-sugih ora seneng wayang kampung. Ora gelem nanggap. Karena takut dikritik dan sebagainya. Ya memang kalau saya lihat tiba-tiba dengan punya kritikan di wayang itu sudah kadang-kadang orang melihat ini Pak Citra ini sudah dalam tanda kutip sudah gila gitu. Dia punya kata-katanya kan kadang-kadang ya minta maaf ada agak sedikit keras sekali. Ya karena boleh kan katakanlah begini kan, ini semacam wayang oposisi kan. Wayang oposisi. Maka yang dekat dengan sistem, yang dekat dengan rezim cenderung itu pasca MNC itu sudah mulai agak meredup Pak ya, sampai pementasan gitu. Enggak, justru pasca masih ada tanggapan di kabupaten-kabupaten. Oh iya, meredup itu setelah Covid ini. Sebelum Covid kita masih bahkan terus selama Covid hampir 2 tahun tuh pentas virtual juga daring Pak. Iya, beberapa kali aja pentas virtual. Ya beberapa kali produksi virtual, tapi ya akhirnya kita hentikan karena memang biayanya enggak. Betul. Jadi mulai meredup itu setelah Covid atau sebelum Pak? Setelah Covid. Setelah Covid ya. Iya. Setelah Covid berarti 2021 nggak salah ya. Iya. Itu masih pentas panjenengan 2021. Masih. Ya. Ini pun sebenarnya kita masih coba beberapa tahun setelah Covid itu pun begitu Covid reda kita masih banyak yang mengundang, banyak job kita terima BKS. Nah, tapi seiring dengan kondisi perekonomian, kondisi perpolitikan yang semakin tidak menentu ini, apalagi semakin daya beli masyarakat semakin ngedrop seperti ini, itu terpengaruh sekali ya Pak? Terpengaruh sekali ya. Sekarang kan begini Mas, orang daripada nanggap wayang mau mangan kangelan nanggap wayang, gitu kan? Nanggap kesenian kecuali nek wong sugih-sugih ya. Nah, karena kita memang segmen kita ini masyarakat kampung, Pak, masyarakat desa, masyarakat kampung. Betul. Yang memang ini sangat terjangkau karena memang kecil, secara tata ruang kita tidak menghabiskan ruang dan seterusnya. Baru kan ini termasuk wayang yang paling praktis di dunia barangkali. Iya. Dikemasnya tapi ya menurut menarik dan seterusnya. Kemudian Pak setelah akhir-akhir ini sudah, tapi masih pentas nih Pak Ngidil tadi? Masih. Terakhir masih ada tanggapan Mas? Masih, terakhir bulan kemarin kita tanggapan di Manahan di Nun sewu Pak Zidan. Niki kena nun sewu Pak niku privasi. Untuk biaya pentas 1 kali pentas itu nun sewu mungkin sakit disampaikan Pak. Wah, kalau itu agak rahasia. Karena terus terang begini, walaupun begitu kita punya pentas ini kita punya 4 kategori Pak. Kategori komersial, kemudian kategori publik, terus kategori pentas subsidi dan kategori pentas sosial. Jadi kalau kategori komersial ini ya tinggi Pak,
tinggi ya. Iya. Itu pejabat yang Ya nanggap. misalnya institusi, pejabat, perusahaan, BUMN, televisi gitu ya kita Oh. tak pasang tarif harga tinggi. Dan mereka oke saja. Iya, karena mereka yang butuh kan. Terus kategori berikutnya apa Pak? Kategori publik itu masyarakat kampung. Oh. Masyarakat kampung orang punya kerja ya kita kasih Misalnya standarnya pintu sesuai dengan lasan, kemampuan. terus kemudian bersih desa gitu. Nah, ya masyarakat orang punya kerja banyak orang punya kerja yang nggak bayang ini, Pak. Oh, mantu misalnya. Iya, orang pantu, orang tetaan, orang berbagai Oh, hajatan iya, bisa. iya. Ini banyak yang undang, termasuk bersih desa banyak yang pakai wayang kampung Iya, juga. iya. Jadi bukan jadi maka saya matur bahwa job kita dulu banyak sebelum Covid karena memang kita sudah hadir di publik sampai di desa-desa. Itulah. Yang ketiga adalah subsidi itu maksud saya begini, misalnya ada kegiatan Karang Taruna gitu kan. Iya. Karang Taruna punya misi yang bagus. Ya udah, kamu tidak harus tarif publik. Misalnya tarifnya Rp1.000. Ya udah untuk kamu karena kamu punya misi sosial saya suruh bayar Rp500 saja misalnya. Bagi-bagi. Ya istilahnya begitu kita kasih keringanan. Oh. Nah kalau ada misi-misi yang lebih penting lagi misalnya misi-misi pergerakan teman-teman pergerakan mahasiswa dan sebagainya misalnya begitu yang itu penting dan itu kita perlu support free. Itu pernah ditangkap mahasiswa Pak? Sering. Organisasi mahasiswa Mas? Sering universitas yang Berarti muda nanti banyak. kental politik yang sampai cerita sebelum tadi kita liputan tadi. Iya, di UI pernah, di Sanata Dharma pernah. Itu panjenengan lebih bebas untuk ngomong apa saja. Oh iya bahkan pernah ditangkap di Lemhanas Pak. Oh, dilemanas juga ya. Iya, memang ini kan pendidikan politik seharusnya ya. Jadi Kadang-kadang orang kan nangkapnya itu wah ini Pak Jeli ini kok. Saya ini ulang tahun Lemhanas ke-50 kita ditangkap di Ditangkap. Jakarta. Iya, dan saya bedah. Saya melalui wayang ini saya membedah bagaimana penyimpangan negara ini yang sudah sistem ketatanegaranya sudah menyimpang dari Pancasila dan konstitusi. Saya bedah di situ di Lemhanas. Berani Saya sampai nonton ya. berani, bahkan waktu itu saya siap. Kalau saya memang dianggap saya ini berbahaya, saya siap ditangkap. Tapi alhamdulillahnya Buat Pak, tidak ditangkap. alhamdulillahnya apa? Aman. Bukannya saya ditangkap, direkturnya akhirnya malah naik panggung minta foto. Luar biasa. Pak Trideng ini kan wah ini yang tadi kita ngomong lepas ya, ini memang sebenarnya untuk muatan-muatan politik itu sangat ini karena yang tadi saya dari awal tadi kan sampai itu bebas menerjemahkan apa saja dan mau cerita apa saja bisa Pak. Iya. Kalau wayang pakem yang sudah yang Jawa punya itu kan tidak bisa. Ya itu tadi kan karena terkendala konvensi-konvensi, bahasa terkendala, struktur cerita menjadi terkendala, kemudian juga yang lain-lain. Kemudian bahasa dalam perform panjenengan itu saya lihat campuran tuh Pak. Iya. Indonesia juga Jawa, tapi kebanyakan Indonesia. Itu Iya. tergantung dari publik ya. Iya. Publik ini. Misalnya contoh nih, misalnya Pak, saya nanggap sampean ten Kupang. Itu berarti kan di sana kan banyak komunitas Jawa, K2S Kota Kupang itu ada. Itu sampai belasan ribu orang. Ya memang kalau ini kan praktis ini nanggap sampean itu kan. Iya. Saya pikir juga ya mudah-mudahan nanti kalau Tuhan berkenan kita bisa ini karena di sana ada komunitas K2S itu DIY Jawa Timur Jawa Tengah. Kita ada bidang senian, kemudian saya juga salah satu pengurus di situ. Yang kita ini reok kemudian. Nah rencananya kalau memang Tuhan berkenan, misalnya wayang praktis ini kan wayang besar kan terlalu berat Pak. Jadi mudah-mudahan nanti kapan lah bisa supaya karena orang-orang K2 kan juga mengevent panjenengan kabeh di sana. Jadi Pak Trideng, jadi memang apa yang kita bincangkan ini sangat luar biasa dan itu saya pikir dalang yang agak dalam tanda kutip nyeleneh itu sampean Pak. Artinya seluruh Indonesia kan tidak ada yang dalang, ada Pak Nusantara atau siapa itu dalang apa namanya? Tapi bukan cerita, mereka hanya ciptakan wayang Papua, wayang NTT itu ada tapi tidak menceritakan tentang seperti ini. Jadi saya pikir apa yang kita bicarakan sore hari ini saya pikir cukup representatif dan bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda. Ya, semoga. Untuk selanjutnya Pak, apakah putra panjenengan ada mau rencana non sewu Pak, mungkin perjalanan waktu panjang sepuh tentu
apa punya rencana putranya atau putrinya untuk meneruskan WKS? Ada, jadi memang anak saya yang nomor 2, anak saya 2 kan. Yang tadi itu Pak, yang laki-laki? Yang laki-laki tadi, tapi yang satunya yang Oh. itu yang anak yang nomor 2 itu memang sudah